Selamat siang teman-teman semua. Saya Muhammad Hanif dan Ferry Latwihin di sini dari Tanam Duit. Selamat bertemu kembali di acara Market Outlook dari Tanam Duit. Hari ini indeks 5.000, lebih dari 5.900 sesi pertama 5907. Ya. Wow, luar biasa banget. Bayangin dari 3.900 paling rendah, terus dia naik dikit ya. Bulan April kita udah ngomongin bahwa indeks ke 6.000. Benar. Edan, Fer. Top kan? Gile. Nah, teman-teman semua, hari ini judulnya adalah Fly Me to the Moon. Nah, ini yang milih selalu Pak Ferry yang milih judulnya ya. Milih judulnya tuh selalu inline dengan situasi pasar. Maksudnya apa nih, Fer? Fly Me to the Moon ya, terbang ke bulan ya. Dengan Bullish vaksin ya? Bullish. Wow. Ya kan, that's the point ya kan. Dan kita lihat ini hari Godot udah datang. Godot udah datang ya kan, that's the boosternya ya kan ya. Vaksin udah ready segala macam, pagi-pagi baru buka udah naik 71 poin ya. 77 poin dan sekarang udah naik berapa hampir 100 poin ya. Bahkan lebih dari 100 poin. Oke, jadi poinnya Fly Me to the Moon is nothing else but saya masih yakin dengan prediksi saya. Pertama adalah tahun depan pertumbuhan ekonomi itu bisa mencapai 6% ya, dengan multiplier efek daripada fiscal stimulus ya kan, walaupun kredit investasi belum mengucur tapi ada gantinya, yaitu utang dari pemerintah yang masuk ke konsumsi ya kan. Yang kedua adalah inflasi but still remain low ya kan, mungkin masih di bawah 3% tahun depannya. Good ya. Sekarang aja 1,59%. Exactly ya kan ya, paling 3%. Yang ketiga adalah kembali lagi dolar ya, suku bunga akan stay low cukup panjang ya, seperti ramalan kita juga ya, bisa 10 tahun ke depan ya. Mungkin juga Fed funds rate di tengah jalan negatif, bisa juga ya, seperti Eropa ya. Jadi saya harapkan ada capital flows ke Indonesia karena dolar is not attractive ya. You gain nothing ya to hold the dollar ya kan, juga bisa memboost indeks sampai akhir tahun ke 7.000 ya kan, dengan along with it tentu pertumbuhan ekonomi yang 6% ya. Nah, capital flows, inflasi rendah ya kan, pertumbuhan cukup tinggi karena adanya pent up demand ya kan, sehingga 6% is doable ya kan. Nah, selebihnya adalah kembali lagi in terms of valuasi, sebetulnya ya indeks kita di bawah 6.000 masih murah ya. Masih murah ya. Jadi saya kira sih kalau in terms of PI ratio and something like that, seharusnya masih ada kesempatan. JP Morgan aja bilang 6.800 ya, saya rasa dia ngambil bottomnya ya, ya kan. Jadi lebih saya kira, konservatif ya. Iya, lebih konservatif saya kira. Dan kita udah lama ngomong itu 7.000 ya kan. Jadi saya masih tetap buy. Oke, teman-teman, itu kita hari ini sangat bergembira ya bahwa apa yang udah diramalkan, yang kita ramalkan sejak bulan April, indeks bisa 5.500 sampai 6.000. Sekarang udah hampir 6.000. Jadi itu masukan atau proyeksi yang sangat menggembirakan hasilnya. Dan bukan tidak mungkin minggu ini bisa hit bisa 6.000 bisa ya. ke 6.000 loh ya kan, karena tadi ya Godot udah datang. Kan kita ramalkan waktu itu menunggu Godot ya kan. Karena ini satu-satunya yang ditunggu-tunggu gitu loh. Once Godot datang berarti ya semua game changer semuanya. Jadi bukan tidak mungkin minggu ini juga ke 6.000 ya, tapi the point is this, bukan masalah 6.000-nya. Kalau investasi masih ada upside atau tidak, kan begitu ya kan. Nah, kalau saya bilang, saya masih tetap optimistis in the sense bahwa dengan pertumbuhan ekonomi 6% ya kan, dolar bisa ke 13.500 ya kan, dan inflasi masih termasuk rendah, saya rasa upside-nya masih banyak, bisa 7.000. Ceritanya sekarang nih COVID ya, kita masih naik nih jumlahnya, Fer. Bahkan sempat sudah nggak meter sebegini. Kalau masalah naik di Amerika juga naik, di Eropa juga naik. The point is Godot ada apa enggak, vaksin ada apa enggak, gitu loh ya. Itu yang bikin orang confidence melakukan aktivitas ekonomi lagi, ya kan ya. Sebab kalau umpamanya COVID naik dan memang vaksinnya belum ada, dan itu baru bencana. Ya kan, tapi vaksin is already there, ya kan. Walaupun belum terbukti seperti apa. Tapi gitu, optimisme, confidence sudah back, ya kan. Once ada apa-apa, gue tinggal suntik aja gitu kan. Ya berbeda sama vaksin tidak ada gitu loh ya. Jadi kalau increasing itu tinggal nanti masalahnya begitu vaksin udah ada, divaksinasi, decreasing atau tidak, itu aja sih. Tapi sekarang kan belum divaksinasi, ya kan, semuanya masih on the way ya. Oke, Fer. Nah sekarang kalau kita ngomong ke waktu indeks dari 3.900 terus dia naik ya. Sempat ke 4.400, habis itu dia volatile sedikit di situ. Nah, ngebayangin pada saat itu sekarang kita juga seperti itu,
masih ada upside-nya jadinya. Ya? Sekarang malah lebih less volatile ya, karena vaksin udah ada ya. Waktu itu kan vaksin belum ada ya. Tapi kan? ininya upside-nya itu in terms of return rate. Masih banyak. Saya kira kalau dari 6.000 ke 7.000 aja you can 16% sampai 20% ya kan. Jadi masih banyak upside-nya. Tapi yang penting begini. Probability distribution-nya simetrik apa tidak? Kalau simetrik kan probability ke bawah 50%, probability ke atas 50% ya. Saya ngelihatnya asimetrik gitu lah ya, lebih banyak upside-nya. Karena tadi udah ada vaksin, Bos. Oke. Nah, kita lihat aja Dow Jones saja stay di atas 30.000 lebih loh. Ya kan, dan itu gila, udah lebih tinggi dari pre-corona, 29.500 ya. Padahal kalau kita lihat ekonomi mereka itu babak belur loh Amerika. Amerika recovery kemarin yang kembali 32% ke lantas 33%, balik lagi di kuartal ketiga, itu cuman istilahnya technical rebound aja, bukan fundamental, karena unemployment masih tinggi 6,9%. Nah, kalau di kita sendiri itu impact ke kitanya vaksin ini, apakah udah langsung ke fundamentalnya, misalnya perusahaan itu udah langsung sekarang aktif, dengan adanya kapasitas produksi, persis dengan adanya confidence back ya, otomatis kalau ada ekonomi berputar lagi. Sekarang tadi saya kemari aja kan 2,5 jam loh. Wow. Dari Sentul. Dari Sentul kemarin itu 2,5 jam saya. Waduh. Itu macetnya truk-truk semua di TBC Matupang sangat luar biasa. Jadi kita lihat secara kasat mata aja bahwa mobilitas goods, mobilitas manusia ya, transportasi segala macam udah jalan. Kalau ekonomi nggak jalan, bagaimana mereka bisa macet? Kan begitu logikanya. Ya kan? Tinggal menunggu number saja. PMI kita juga kan kemarin udah naik ke atas 50. Di atas 50. Ya kan, bukan tidak mungkin bahwa at the end of the day, akhir 2020 ini kita minus tapi sedikit ya kan. Mungkin ya paling worst case scenario seperti ramalan dan Reksa juga 1,5-1,6% ya, atau IMF juga ya. Tapi di upside 2021 ya kan, saya kembali lagi bullish. Bullish in the sense bahwa ada kemungkinan kuartal pertama udah positif, kuartal kedua lebih kencang lagi, kuartal ketiga dan keempat lebih kencang lagi, sehingga akumulasi di akhir tahun 2021 pertumbuhan ekonomi 2021 6% itu it is possible. Jadi yang kemungkinannya itu adalah tingkat bunga US dollar yang masih rendah, liquidity-nya banyak, liquidity abundant di perbankan, ya kan? Asing banyak masuk, bisa kapital. Tingkat bunga kita juga masih quite oke, 3,75 benchmarknya, ya kan? BI juga nggak apa-apa, rupiah masih stabil, iya kan? Malah bisa menguat lagi ke 13.500. Kredit jadi naik. Nah, kemungkinan kredit baru mengucur di semester kedua. Ya kan. Nah, tapi sekarang di semester 1 economic activity udah jalan, optimisme udah jalan, ya kan. Nah, baru nanti setelah di semester pertama udah dilewatin dengan pertumbuhan positif, saya rasa bank udah kembali lagi berani mengucapkan kita masih ada restrukturisasi. Ya, oke. Ya, kan? Wow, keren banget. Ini buat teman-teman semua kalau yang ingin memiliki ada market timing ya, memanfaatkan momentum, ini masih ada momentumnya. Paling tidak kalau disebutkan sampai dari 6.000 menjadi 7.000 itu ada potensinya 16,7% ya. Syukur-syukur kalau bisa lebih dari 7.000 karena tadi semua indikasinya udah menunjukkan seperti itu. Malah lebih dari 1 tahun pun horizonnya. Kalau saya ya melihat ya selama ini sorry aja saya nggak salah ya. Ya dari indeks dari bawah saya bilang 6.000 ya kan, udah benar ya. Nah, kalau saya malah horizon lebih dari 1 tahun, even 2 tahun, 3 tahun, karena this is a game changer ya. Why worry? I hold it as long as I can. Gitu kan, selama saya nggak butuh cash ya, why should I withdraw ya kan? Nah, jadi saya tetap kalau 1 tahun ya memang istilahnya benchmarknya atau thresholdnya horizon investasi minimal 1 tahun lah ya kalau main di saham ya, risky asset ya. Tapi kalau if you want to hold it any longer ya kan 2 tahun 3 tahun, saya nggak worry karena secara bisnis cycle kalau kita ngomong bisnis cycle ya, ini dari trough dari bawah ya, ini baru cycling up ke atas ya, ke peaknya lagi ya. Nah kan bisnis cycle kan selalu so ya, kayak wave ya. Nah ini baru mulai menuju ke peaknya lagi gitu loh ya. Dan ini a long cycle gitu loh, karena tadi ada corona is a game changer ya. Ya bukan tidak mungkin FDI juga masuk ke Indonesia ya kan, dengan bukan hanya hot money. Iya, bukan hanya hot money, omnibus law ya. Kita lihat bagaimana SWF ya, Sovereign Wealth Fund ya, Jepang, Amerika, eager juga masuk ke dalamnya ya, segala macam. Nah jadi saya nggak ada khawatir to put my money today. Walaupun udah hampir 6.000 gitu loh, ya, and hold it, gitu loh. Saya ya. Oke. Kayaknya udah cukup kalau penjelasannya tuh. Kita coba. Silakan tanya jawab aja. Jawab aja langsung. Tanya jawab ya Pak. Pertama dari Pak Argon, Prof. Ferry, kalau rupiah menguat, apakah nggak membuat ekspor kita jadi melemah dan tourism akan melanjutkan kelesuannya, Pak?
Enggak, itu kalau masalah ekspor tuh ada yang namanya pass-through ya. Pass-through itu harga diteruskan kepada importer atau kepada eksportir diatur sedemikian rupa sehingga volumenya tidak terganggu gitu kan. Nah, apalagi kalau harga komoditasnya juga naik ya kan ya, malah lebih cantik lagi gitu loh ya. Nah, kalau di other side of the coin dengan menguatnya rupiah, dolar kita in term rupiah, utang kita in term of rupiah juga kan dalam dolar lebih rendah ya. Jadi offsetting each other, Bos. Ya, jadi nggak usah khawatir about it gitu loh ya. Secara makro tuh sebetulnya zero ya, netral ya. On the other side kita memang ada negatif poinnya, tapi on the other side ada plus poinnya ya. Jadi offsetting each other gitu loh. Nah, kalau ngomong ke sana, I still believe, saya merasa quite strong believe bahwa rupiah will gain ground gitu loh ya, bakal menguat terhadap US dollar karena tadi ya near zero bahkan bisa negatif loh Fed funds rate. Negatif interest rate seperti ECB. Iya, for the first time. Ya kan? Jadi kalau saya lihat dari secara fundamental, ya kan, bagaimana kondisi ekonomi Amerika today, bukan tidak mungkin Fed funds rate someday, entah tahun depan, entah 2022, justru negatif. Negatif sama kayak Cina juga udah mulai kan? Ya? Cina udah mengeluarkan issuing bond negatif yield ya, dengan negatif interest rate ya. Dan Cina akan keep stimulating the economy juga, gitu loh ya. Oke. Berikutnya, Jar. Berikutnya dari Ayudita, apakah ada rekomendasi sektor khusus nih Pak untuk momentum-momentum seperti ini? Kalau sekarang sih across the board semua naik ya, kecuali memang yang agak lambat, agak lagging itu sektor properti yang namanya komersial ya, seperti mall, hotel, ya kan. Yang terkait dengan masalah komersial room lah ya, itu memang agak terhambat. Tapi kalau ngomong komoditi sekarang juga udah mulai naik ya, ngomong manufacturing juga mungkin kapasitas produksi meningkat lagi ya kan ya. Ngomong bank juga saya rasa NPL-nya nanti turun lagi gitu lah ya. Jadi across the board semua sektor kalau secara market ya kan, kalau market kan semua sektor ya, 9 sektor atau 27 subsektor segala macam, itu saya rasa ngangkat, kecuali tadi saya katakan pariwisata memang agak lagging. Ya kan, karena kan harus social distancing masih tetap ya. Tapi kalau memang vaksin ini udah approved sama sekali dan no doubt at all, nggak ada keraguan sama sekali, bukan tidak mungkin hotel penuh lagi. Iya. Ya, betul. Jadi across the board, Mbak. Oke. Berikutnya, Jar. Berikutnya dari Pak Coki Tobing. Biasanya kan Desember ini kita kenal banyak fenomena window dressing. Nah, sekiranya proporsinya bisa seberapa besar Pak untuk di Desember ini? Sekarang ini udah nggak matters lagi pada saat relevan, ya? udah nggak relevan pada saat market lagi bullish, Bos. Jadi itu window dressing tuh kita nungguin pada saat market bearish, ya kan? Mudah-mudahan ada positive news gitu ya. Jadi kalau sekarang sih orang udah nggak care lagi dengan window dressing, Bos, karena outlooknya orang melihat sekarang adalah at least 1 tahun ke depan. Karena JP Morgan sangat bullish, sebetulnya IMF juga bullish 6%, ya 5,6% apa something at least 5,5% pertumbuhan ekonomi kita. Fitch masih tetap di atas 6% segala macam. Jadi sekarang kalau asing rekomendasi masuk ke Indonesia, ya kan dia nggak untuk trading cuman sampai 1 bulan ya, window dressing ya, tapi untuk 1 year ahead, dan ramalan atau prediksi JP Morgan adalah 6.800. Ya, make sense. Berikutnya ini dari anonymous attendee, ini belum tulis nama ya. Jadi pertumbuhan kredit sepertinya masih agak melambat dengan tingkat suku bunga yang masih yang kemarin itu terus turun. Kok malah justru belum bertumbuh ya pertumbuhan kreditnya? Apakah ini masih mengindikasikan bahwa demand kita masih lemah dan pertumbuhannya nanti akan pesat justru nanti di 2021? Bukan begitu, kan sekarang ini dengan adanya demand shock dan supply shock, perbankan kena harus restrukturisasi kreditnya ya. Orang nggak ke company sebagai debitornya kan nggak sanggup bayar utang, kadang nggak ada cash flow gitu loh ya, nggak ada liquidity ya. Nah jadi basically kredit perbankan tidak akan sama sekali positif mungkin pertumbuhannya, ya mungkin negatif gitu, tapi di-compensating dengan utang pemerintah yang begitu besar. Ya, itu hampir 1.000 triliun saya kira ya, untuk memompa apa yang namanya di dalam PEN ya, penyelamatan ekonomi nasional gitu loh. Jadi kalau kita fokus only kepada kredit dari perbankan, itu a big nonsense, nggak jalan. Tapi sekarang masalahnya adalah ada government, all over the world semua government nih, ya, yang bail out di ekonomi. Ya kan, bukan private. Kalau kita ngomong kredit investasi ya private ya, tapi begitu private collapse, government step in, ya kan. Nah,
government itu tadi saya katakan, jangan lupa setiap 1 sen yang dikeluarkan oleh government itu mempunyai multiplier effect, ya kan? Berapa besar elastisitasnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, hitung-hitungan yang dilakukan oleh kawan saya, yaitu Dr. Fitra Hadi, itu minimal 3,88%. Jadi kalau dari multiplier effect pemerintah aja hampir 4%, ditambah komponen-komponen lain dalam GDP, ya kan, di luar pemerintah, bukan tidak mungkin 6%, Bos. Iya ya. Ya. Jadi forget it lah. Bank masih akan tengkurap sampai semester kedua tahun depan. Kalau ngomong ngocorin kredit ya. Dia nggak ngasih kredit baru ya sebetulnya. Gini, kredit baru bisa kita katakan pada saat proses restrukturisasi perbankan, misalnya banyak ada company-company yang memang memerlukan suntikan likuiditas untuk karena bisnis modelnya oke ya, bisnisnya masih oke, basically kekurangan liquidity, ya bukan tidak mungkin bank mengucurkan likuiditas gitu ya dalam restrukturisasi tadi daripada dibiarkan mati, recovery rate rendah kan begitu ya. Jadi it depends on begitu kita bedah bukunya. Kalau dirasa layak semuanya nih karena udah ada vaksin, ya bukan tidak mungkin kredit mengucur lagi gitu loh. Dan ini malah bisa lebih dari 6% pertumbuhan ekonomi. Betul. Upside-nya jauh lebih besar. Lebih besar. Kita ambil worst case scenario lah. Anggap sama sekali ini statis ya, restrukturisasi, bank tidak lagi mengeluarkan likuiditas lagi kepada debiturnya, ya kan, untuk memberikan napas. Tapi itu dengan worst case scenario itu melalui multiplier effect fiscal stimulus dan komponen lain dalam GDP masih bisa kita achieve 6%. Karena adanya pent up demand ya. Keren nih, tahun 2021. Ya kalau saya bisa salah ya, tapi so far saya nggak salah ya. Udah makan lama sebelum JP Morgan ngomong, saya udah ngomong 7.000 ya udah tuh ya. Nah saya sih masih tetap buy. Iya. Oke. Next Jar. Prof. Ferry, saat ini indeks Dow Jones dan Nasdaq itu sudah di atas harga pre-COVID ya, atau sebelum COVID awal 2020. Kira-kira untuk domestik kita kapan nih Pak untuk mencapai ke harga pre-COVID? Ya sebetulnya kita juga great extent udah pre-COVID ya. Sebab kalau kita ngomong pada waktu akhir tahun lalu, itu kan indeks kita didera oleh kasus-kasus manajer investasi ya. Yang banyak ya, sama ada Jiwasraya, Bumi Putra, dan so on. Sebetulnya udah jatuh ke 5.700 sebelum pre-corona ya. Ya kan? Nah sekarang udah 5.900, sebetulnya udah melebihi pre-corona loh. Jadi take a look at the graph. Ya kan ya? Nah sekarang masalahnya, tidak ada lagi kasus-kasus belasan manajer investasi itu yang kena teguran OJK, sehingga tidak melakukan sell, ya kan ya. Basically kita udah kembali ke level pre-corona, Mbak atau Om. Ya, kita sempat sih di 6.300 ya di bulan apa tuh? Bulan Januari. Sebelum ada kasus-kasus manajer investasi. Dan kita pernah ke 6.600 pada waktu Jokowi pertama jadi presiden 2014, 2015 itu kalau nggak salah sempat ke 6.700 karena euforia ya, bahwa pertumbuhan ekonomi kita bisa 7% gitu loh ya, seperti janji Jokowi ya. Nah sekarang ini skenario baru. Iya. Sebetulnya kita nggak usah terlalu permasalahkan kapan kembalinya ke sebelum itu sih, karena sebetulnya tanda untuk naiknya tuh udah semakin kuat, jadi itu udah nggak terlalu relevan sih sebetulnya. Udah nggak relevan. Sekarang begini aja, what has happened in the past ya kan, itu udah dibilang sudah pasti gitu kan. Let's bygone be bygone lah istilahnya orang Sunda bilang. Ya tapi sekarang kita lihat looking ahead, looking forward, saya masih tetap bullish in the sense bahwa the corona is a sort of a blessing in disguise, ya kan, semacam blessing in disguise, dan kita lihat ada kemungkinan besar ekonomi bouncing back lebih tinggi, ya, karena kembali ada baseline effect. Baseline effect itu maksudnya begini, rata-rata sebelum ada corona, ini jalur pertumbuhan kita 5%, ya kan, terus tiba-tiba drop 5%, ya kan, nah baseline-nya kan sebetulnya 5% ya, untuk balik lagi normal ya, ditambah lagi dengan cerocot-cerocot segala macam, bukan tidak mungkin 6%, yaitu government spending yang luar biasa. Oke. Dan kita juga mungkin juga perlu appreciate bahwa dalam situasi COVID ini ya, pemerintah kita itu juga bisa mendatangkan vaksinnya untuk vaksinnya. Itu di rombongan pertama loh ya, maksudnya. Ya kita udah booking duluan ya. Iya, kita nggak kalah sama negara-negara lain gitu. Ya, tapi juga ada nanti di luar, di dalam multilateral arrangement, di dalam forum G20, itu juga akan dibicarakan masalah distribusi daripada vaksin. Jangan yang negara kaya duluan aja gitu kan, negara yang kurang kaya juga harus mendapat prioritas juga. Betul. Oke, berikutnya mungkin masih ada, Jar? Ini masih ada satu terakhir nih Pak. Masih dari Anonymous Attendee. Ini justru menanyakan apakah direkomendasikan untuk investasi di saham di USD Pak? Ya, sering sih sebetulnya Pak Ferry
singgung, tapi mungkin bisa dielaborasikan kembali. Di mana? Di Di USD, Saya tidak rekomendasi investasi di US dollar ya, karena kalau your base currency adalah rupiah, ya nanti balik lagi ke rupiah. Kalau umpamanya dolarnya melemah kan you rugi ya. Iya. Ya saya nggak kecuali unless your base currency itu US dollar ya kan, itulah beda persoalan. You can put it in Nasdaq atau in Dow Jones. Tapi kalau your base currency artinya dari rupiah you exchange menjadi dolar, lantas setelah itu you exchange lagi ke rupiah, itu ada currency risk, bos. Dan saya lihat malah trennya adalah dolar melemah terhadap rupiah. Iya. Mungkin yang perlu disampaikan adalah rekomendasinya justru di equity market kita dan bond market kita. Ya? Iya, saya justru sebalik ya. Reksadana saham dan juga reksadana pendapatan tetap. Ya kalau kita bilang nama capital flows misalnya, itu kan yang base-nya dolar justru masuk ke rupiah. Iya, betul. Ya kan kalau kita base-nya rupiah masuk ke dolar itu balik ya? Balik jadi, the other way around jadinya. Justru overweight di reksadana saham dan juga di reksadana pendapatan tetap masih upside. Ya. Nah ini juga mungkin bisa saya sampaikan ya buat teman-teman yang mau ngambil agak sedikit risikonya lebih tinggi, bisa juga ke reksadana yang bukan reksadana indeks. Kalau reksadana indeks kan pilihan sahamnya udah jelas ya. Sekarang juga udah kelihatan reksadana yang reguler yang bukan reksadana indeks itu juga kinerjanya udah juga bisa lebih baik ya, accelerated. Kenapa? Karena yang second layer stocks-nya, portfolionya itu udah mulai nyusul yang blue chips-nya. Bisa coba dilihat kalau teman-teman yang yang punya yang memang investor di tanam duit, coba lihat bandingkan grafik-grafik ke reksadana saham. Bisa kelihatan di situ, jelas banget gitu. Rasanya cukup ya, Fer ya? Tergantung, kalau masih ada pertanyaan silakan, masih bisa satu lagi. Sudah Pak, sudah cukup. Okay. Mungkin bisa closing remark. Closing remark saya seperti judulnya Fly Me to the Moon. I still believe, saya sangat sure sekali, tahun depan much better 2021. Kondisi ekonomi, kondisi market, kondisi rupiah juga akan lebih baik dibandingkan tahun 2020. Yeah. And dalam arti kata, kalau saya rekomendasi, saya juga beli, saya buy today. Oke, teman-teman semua, mudah-mudahan di akhir tahun ini justru lebih tinggi dari 6.000 ya, dan tanda-tandanya sudah semakin dekat, udah 5.900-an hari. Ya sesuai dengan forecast kita lah ya, kita malah akhir tahun baru 6.000, sekarang udah mepet ke 6.000. Betul. Demikian ulasan kami, Ferry Latuhin dan saya, Muhammad Hanif dari Tanam Duit. Terima kasih untuk Delta FM yang menjadi supporter kami sebagai media partner. Demikian teman-teman semua, sampai ketemu di waktu yang akan datang. Ciao. Ciao.